Oke, kita langsung mulai yang pertama ya. 2023, terang atau gelap? Kita kan nonton beritanya kan berita US gitu kan, resesi. Kesannya ini impact ke kitanya. Nah itu yang menurut saya jadi orang kekhawatirannya dari situ. Dan ketika pasar turun, seperti apa cara kita untuk menjaga agar kita pada akhirnya enggak ikut-ikutan cut loss gitu ya? Halo Sobat Investor, selamat datang di channel Dodi Bicara Investasi. Kali ini kita berada di salah satu apartemen di Surabaya bersama Pak Sumadi dari Ting. Ya, halo semuanya. Oke, dan ini adalah event akhir minggu ya, di mana tim Ting datang ke Surabaya. Kita mengadakan roadshow, bertemu dengan member-member, dan saya mendapatkan kesempatan untuk bisa podcast. Kalau dulu biasanya online, sekarang sudah bisa offline. Iya, wah, makanya thank you nih Pak Dodi udah mau datang. Mungkin sedikit perkenalan, bisa dijelaskan kepada subscriber kita. Mungkin kita sebenarnya sudah banyak ya konten-konten bareng ya Pak Sumadi ya, bisa juga dilihat di video-video kita sebelumnya. Tapi bagi yang belum kenal, yang baru pertama kali masuk di channel Dodi Bicara Investasi, boleh jelaskan Pak Sumadi ini sebagai apa? Dan juga bisa jelaskan Ting itu sebagai apa? Ya. Ting itu apa? Jadi Ting, saya co-founder dari Ting. Jadi Ting itu merupakan edukasi kita value investing ya. Jadi kita bentuknya sebuah community. Jadi community itu kita di sini istilahnya mau accelerate learning curve teman-teman kalau bila teman-teman ingin jadi value investor. So, itu aja. Oke. Dan kita sudah sempat ngobrol-ngobrol ya panjang lebar tentang saham. Kita coba bahas topik yang lagi panas sekarang ini. Nih panas. Meskipun musim dingin mau datang, wah, topiknya masih panas di sini. Kita mau bicara tentang resesi. Nah, sebelum kita jauh-jauh bahas tentang resesi, saya mau tanya 5 pertanyaan cepat. Pak Sumadi tinggal pilih, tinggal pilih opsi yang pertama atau opsi yang kedua. Oke, kita langsung mulai yang pertama ya. 2023, terang atau gelap? Terang. Oke. Yang kedua, 2023, resesi atau tidak resesi? Tidak resesi lah. Tidak resesi. Nanti kita akan coba bahas ya sedikit-sedikit ya. Yang ketiga, 2023, perbesar income atau kurang pengeluaran? Perbesar income. Perbesar income. Oke, nanti saya tanya. Yang keempat, nah ini nih, 2023, saham atau cash? Saham. Oke. Terakhir, pertanyaan kelima ya. 2023, fear atau greed? Waduh, sebenarnya jangan dua-duanya Pak. Harus tetap rasional. Boleh kalau itu. Kita coba bahas satu-satu ya, Pak Sumadi. Mungkin saya mau tanya dari kenapa kok Pak Sumadi bilang 2023 ini terang? Kalau kita lihat ya dari media-media cetak, kemudian juga dari beberapa tokoh-tokoh yang petinggi-petinggi yang ada di Indonesia ini banyak yang punya nada pesimis ya, yang mengatakan kalau 2023 ini masyarakat harus hati-hati, mungkin 2023 itu gelap dan sebagainya. Menurut Pak Sumadi, kenapa 2023 itu Pak Sumadi yakin kalau terang? Sebenarnya gini ya, saya melihatnya itu ada bias sih sebenarnya. Bias yang terjadi kayak kita orang-orang tuh herd mentality bias. Jadi kalau singkatnya ya, ikut-ikutan gitu. Jadi karena banyak yang ngomong A, jadi kayak seakan-akan kita bakal A juga. Padahal kan sebenarnya kalau kita lihat tuh yang mau resesi itu sebenarnya US. Padahal baru aja kemarin dia udah post ya, Q3-nya dia udah growth lagi, udah plus, udah batal tuh resesi. 2,6% ya? 2,6%. Padahal kalau cerita resesi itu istilahnya kan GDP growth itu kan minus. Ya kan? Padahal baru minus kali nih. Pada tunggu-tunggu, Q3 minus lagi. Kalau misalnya minus, resmi resesi. Rupanya US aja batal resesi. Nah, malahan di situ kayak kesannya, US mau resesi. Kayak minggu-minggu lalu lah. US mau resesi. Nanti Indonesia bakal kena. Padahal kan enggak, belum tentu. Padahal kan US ya US, Indonesia. Padahal sebenarnya penyebab US resesi kan cost plus inflation lah. Istilahnya energi cost di sana kan naik tinggi. Oilnya naik banyak, terus habis itu Eropa juga harus pakai batu bara gitu segala. Kita salah satu penyumbangnya. Harga batu bara kita kan naik tinggi. Kita yang jual mahal. Padahal malah kita dapat istilahnya dapat angin segar ya. Kita dapat keuntungan. Jadi kalau misalnya Bapak lihat ya kan kita di Q2 kemarin GDP ya, kita growth-nya 5.4, nggak salah ya, 5.4%. Dan itu kita didongkraknya banyak dari ekspor juga, 20%-an. Ya udah jelas ya, kita ekspornya paling banyak apa tuh? Ke China, ke Jepang. Terus udah mulai nih ke Eropa karena ekspor batu bara dan barang-barang kita kirim ke semua. Jadi kenyataannya sebenarnya
baik lagi ya, US ya US, Indonesia. Jadi inflasi itu bukan kayak penyakit, beda kayak COVID kemarin ya. Kalau COVID kemarin kan emang nyebar gitu ya. Dan maupun nyebar, mau nggak mau kan harus perekonomian shutdown. Nah kalau perekonomian shutdown ya artinya kan ya pasti ya transaksi nggak ada, itu makanya resesi pas tahun 2020. Cuma kan kalau kali ini beda. 2022 ini kan US ya udah benar-benar naik inflasi, tapi kan Indonesia inflasinya masih terjaga gitu. Harga listrik kan nggak dinaikin gitu kan, masih ditahan karena kita punya cadangan batu bara cukup. Terus harga gas juga masih dipatok industri, masih $6. Jadi harga-harga bahan pokok, bahan produksi semuanya kita stabil gitu, jadi nggak ada masalah gitu. Jadi untuk resesi gimana? Kalau kita aja 5,4%, berarti besokannya harus GDP yang 4.900 triliun ya, berarti besok harus turun nih 4.600. Padahal kita lihat aja nih Tunjungan Plaza masih ramai pada ngantri subway, nanti apa, itu kan nunjukin berarti ekonomi masih fine-fine aja. Malahan kita jangan sampai ada herd mentality bias gitu sih, karena orang bilang kayak gitu, malahan kita kalau bisa turun ke lapangan lihat faktanya gitu. Gara-gara ikut-ikutan malah jadinya stop spending, resesi beneran. Iya bener, ada yang bisa jadi kayak gitu. Oh beneran deh, harus saving, semuanya tarik cash dari bank beneran ini. Cuma untung aja masih banyak orang yang rasional gitu ya. Enggak kok nggak resesi, buktinya bisnis gue masih growth, masih bagus. Istilahnya kemarin penjualan mobil juga tinggi-tingginya pas di Gias itu. Hyundai Stargazer itu kan nomor 1 penjualan kali ini kan, kalahin Avanza gitu. Itu kan buktinya bisa aja tuh spending. Ini iPhone 14 kemarin kan keluar langsung sold out semuanya kan, di Gmap, Erafone semuanya sold out ya kan. Itu kan buktinya apa, artinya spending masih ada, daya beli masih ada, artinya itu bukan resesi. Jadi kayak gimana ya, takutnya orang anggapnya dunia ini semuanya rata sama gitu. Nah itu juga yang mendasari Pak Sumadi bilang ya di yang kedua kalau tidak resesi. Yang saya lihat sepanjang ini sebenarnya saya juga tidak terlalu peduli juga ya, maksudnya mau memang pada akhirnya kita resesi atau tidak pun di 2023 selama kitanya siap sebenarnya tidak masalah. Permasalahannya adalah saya ingat di bulan-bulan lalu tuh tiba-tiba dari subscriber saya banyak yang nanya, Pak kalau saya ada resesi, kalau ada resesi dan sebagainya. Jadi sebenarnya saya juga tahu dari sosial media gitu tentang adanya isu resesi dan sebagainya. Menurut Pak Sumadi, kenapa kok masyarakat di Indonesia itu panik terhadap isu resesi? Bukannya nih kalau saya salah dikoreksi ya, 2020 kemarin kita justru resesi ya. Justru menurut saya 2020 kemarin itu yang parah-parahnya, yang orang-orang bahkan pengusaha-pengusaha tidak ada pemasukan karena Indonesia di lockdown gitu ya. Menurut Pak Sumadi kenapa kok orang-orang itu mudah panik dan pada akhirnya tiba-tiba isu resesi jadi viral dan diangkat di mana-mana? Ya itu balik lagi kan karena media ya. Sekarang kita akses ke media tuh gampang banget. Beda banget dengan istilahnya kalau kita bisa berkaca ya pas dulu-dulu. Misalnya kayak dulu ada istilah Great Depression di US, terus habis itu ada istilahnya ada krisis-krisis lah di luar negeri. Itu kan nggak terlalu terimpact langsung ke negara kita. Karena waktu itu kan informasi nggak nyebar kayak sekarang. Cuma kan sekarang rantai informasi itu kayak udah satu semuanya. Kita bisa lihat juga masih CNN, terus bisa lihat CNBC, lihat apapun lah media Bloomberg gitu. Kita kan nonton beritanya kan berita US gitu kan. Resesi kesannya ini impact ke kitanya. Nah itu yang menurut saya jadi orang kekhawatirannya di situ. Ya kalau kita misal lihat orang-orang membahas resesi kan selalu refernya ke US. Padahal sebenarnya kan saat kita lihat resesi kan harusnya lihat GDP-nya kita dong. Terus jangan masalahnya GDP-nya US turun artinya kita turun, kan enggak. Malahan kita yang istilahnya ekspor ke US, kita ekspor ke China kecuali misalnya kayak kemarin COVID ya. Kan benar-benar lockdown. Kita kalau beneran lockdown ya pasti kena juga. Nah itu setuju. Ekonomi kan rantai ekonomi putus. Cuma kan kalau sekarang kan enggak. Ya kalau US inflasinya naik gitu segala, kita inflasi terjaga. Ya kan balik lagi makanya inflasi terjaga. Kok bisa bilangnya terjaga? Karena kayak contoh harga listrik masih stabil, harga gas industri juga masih stabil. Ya kan maksudnya memang mungkin ada beberapa barang yang harganya naik, tapi kan masih dijaga. Kita pemerintahnya kuat untuk menjaga itu, dan selain pemerintah kuat dan kita perusahaan-perusahaan swastanya pun siap menyokong gitu loh, batu bara kita sokong PLN, terus yang perusahaan gas pun juga siap, semuanya kuat loh. Istilahnya secara neraca atau balance sheet gitu ya, kita kuat untuk kita stabil, kita punya backbone untuk istilahnya hadapin ini. Cuma yang jadi permasalahan di US, di Eropa itu kan lagi underinvest gitu kan soal energi ini. Ya mereka lebih mungkin arahnya ke renewable, padahal sebenarnya kan itu istilahnya kan tulang punggung gitu loh, tulang punggung dari modernisasi kan. Kita kan nggak mungkin hidup di sini tanpa energi ya. Energi itu kan misalnya listrik.
Padahal kan kayak bikin mobil, bikin apapun, bikin istilahnya pulp gitu pun apapun semuanya kan pakai gas, pakai listrik. Nah mereka istilahnya under investment di ini. Nah saat ada perang Ukraine sama Rusia, istilahnya kan dikunci lah kerannya gitu ya. Langsung udah mereka ketar-ketir. Yang dulunya supplier utama kayak Jerman kan hampir 80% semuanya gasnya dari Rusia. Langsung udah stop, habis deh. Istilahnya langsung gasnya naik tinggi semuanya, ya mau nggak mau harus pakai coal lagi. Yang dulu kan Eropa udah shutdown semuanya. Nah di situ mulailah. Itu kan gila-gilaan, teman saya ada di Jerman. Jadi biasanya kan misalnya biaya rem anggapnya 100 ya. Paling biaya listrik anggapnya 10 gitu ya. Sekarang jadi 100 sama 100. Jadi biaya sewa sama biaya listrik sekarang seimbang. Itu ngeri banget sebenarnya kayak di Eropa gitu ya. Itu cukup istilahnya ya winternya di sana. Dan kita salah satu yang penyebab winter. Intinya gitu sih Pak. Menurut saya benar ada winter, tapi bukan di kita. Kita tetap sama di sini. Jadi bisa chill di Bali. Meskipun Indonesia ini meskipun di dunia ini perekonomiannya saling terhubung, tapi tidak selalu apa yang terjadi di benua sana itu akan terulang juga di benua kita ya, di Asia maupun di Indonesia. Karena memang masing-masing dari benua ataupun negara punya kekuatannya sendiri-sendiri. Saya setuju. Nah, permasalahannya adalah berita-berita ini kan kadang-kadang belum tentu benar ataupun mungkin benar, tapi seharusnya ini merupakan noise ataupun hal-hal yang seharusnya kita tidak perlu bereaksi terhadap berita-berita ini. Menurut Pak Sumadi, kira-kira bagaimana tips bagi investor pemula supaya bisa membedakan mana berita yang noise ataupun mana juga berita yang sebenarnya ini penting dan kita perlu respon, dan mana berita yang tidak perlu kita respon. Benar. Jadi menurut saya paling penting simpel jawabannya, turun ke lapangan. Turun ke lapangan apa sih? Kita buktiin dulu. Misalnya bilangnya, sekarang krisis pangan gitu misalnya, contoh ya, kita krisis ada macam-macam, bisa krisis pangan, tapi kalau masih bisa beli beras, beli susu, beli apapun gitu yang berkaitan dengan konsumsi kita, artinya bukan krisis itu. Mungkin cuma media-media yang bikin gitu ya, biar istilahnya ciptain kepanikan, karena kan at the end kan media itu kan istilahnya butuh traction buat masuk ke situ kan, dan kita juga harus tidak bisa marahin juga, karena kan media itu kan bukan ahli ekonomi, bukan istilahnya bukan bisnismen atau apapun, mereka kan sebagai reporter aja, jadi ya dia nangkep sesuai kacamatanya dia aja, point of view dia. Cuma saat kita sebagai bisnismen, sebagai investor ya kita klarifikasi dulu dong, cek bener apa enggak nih gitu. Begitu pula saat kita lihat saham juga, apapun itu juga, misalnya berita sini krisis global gini yang ngaruh harga earning power ini ICBP misalnya drop gara-gara harga gandum naik, padahal kan misalnya komponen gandumnya Indofood tuh berapa persen sih buat produksinya ini, padahal cuma naikin costnya dikit, padahal nggak sampai bikin harga Indomie nambung kan ya. Kayak gitu-gitu harus dikonfirmasi. Padahal kayak waktu krisis Ukraine bukan krisis ini, Ukraine berantem sama Rusia kan, harga gandum kan naik, langsung tuh harga ICBP drop parah banget. Padahal kalau kita tahu ya, misalnya kita lihat, padahal costnya dikit loh, harga sampai 7.000 per lembar. Waduh, itu mata hijau sih. Harganya lebih di bawah pas harga COVID loh. Padahal di bawah. Padahal kalau kita lihat udah earning udah balik lagi gitu kan, Indofood udah istilahnya udah bagus. Wah, itu sebuah kesempatan malahan. Investor yang benar harusnya justru jangan kebalikan ya, jangan ikut-ikutan herding behavior tadi. Tapi justru kalau seandainya ini dirasa sama kesempatan ya justru kita invest melawan herding. Iya benar. Jadi kadang-kadang harga yang market itu sebenarnya bukan bukti dari real lapangan. Jadi bisa aja, misalnya contoh saham, harga IHSG drop signifikan, belum tentu performa perusahaan drop. Bisa aja cuma karena misalnya investor dari yang asing atau tarik uangnya balik lagi. Bisa aja dia butuh cash ke itu ya, itu kan jadi drop, padahal kan belum tentu perusahaannya jelek. Nah malahan kita kalau pandangan sebagai orang yang rasional, sebagai investor, ya kita balik lagi lihat benar nggak sih kayak gitu, kita cek aja, simple, bukan kita harus jadi ahli statistik atau apa, nggak usah, tinggal jalan aja ke mall. Misalnya udah sering beli caktan, beli koi, beli simfutang kayak apapun, masih ngantri nih, masih makan, semuanya pada masih makan bebek gitu, masih apa, kalau kayak gitu kan artinya nggak ada masalah gitu. Nggak ada masalah gitu. Nah, pertanyaan yang keempat ini tentang saham atau cash. Banyak sekali, mungkin nanti kita akan ada satu sesi lagi yang bahas pertanyaan-pertanyaan dari subscriber setelah ini. Tapi banyak sekali yang menanyakan pada saya, kira-kira pada saat ini sebaiknya kita tarik dulu investasi kita di saham ataupun di investasi yang terkait dengan saham ya, di saham atau reksadana indeks. Tarik dulu, kita pegang cash, kemudian kita tunggu pasar saham jatuh. Tapi kalau dari jawabannya Pak Sumadi tadi, Pak Sumadi bilang saham. Boleh tidak dijelaskan apa alasan Pak Sumadi dan
pada akhirnya ya, ketika kita memang memilih untuk investasi di saham, tentu saja kita harus siap dengan segala macam resiko naik dan turunnya. Bisa dijelaskan ke subscriber nggak Pak Sumadi, ketika kita sudah memilih saham dan ketika pasar turun, seperti apa cara kita untuk menjaga agar kita pada akhirnya enggak ikut-ikutan cut loss gitu ya, jual rugi. Nah, jadi gini, saat kita beli saham kan artinya kita beli bagian dari perusahaan itu. At the end, kalau kita misalnya kita tarik cash, padahal nih bisnisnya lagi bagus misalnya. Contoh pas COVID lah. Misalnya kita udah punya saham, istilahnya lab, perusahaan lab. Padahal pas COVID itu kita tahu sendiri kan, perusahaan lab semuanya pada harus cek dedimer, cek darah, semuanya kan harus di lab karena post COVID kan. Itu kan earningnya gila-gilaan. Saya sebut aja contoh satu ya, kayak Prodia gitu. Itu earningnya gila-gilaan karena COVID. Kok coba bayangin kalau kita gara-gara cuma takut gitu doang, misalnya kita tarik jadi cash, malahan kan kita kehilangan kesempatan, opportunity kita hilang di situ. Padahal kalau kita udah yakin nih sama perusahaannya, kita udah cek, yang penting maksudnya kita tahu nih, walaupun nanti ada istilahnya gangguan gitu atau resesi, ini perusahaan tetap survive. Ya itu kita tetap pegang aja di sahamnya itu. Yang penting kita tahu, kita harus punya convictionnya terhadap manajemennya, karena kan kita punya bisnis itu, yang jalanin manajemennya. Manajemennya capable kok. Dulu krisis apa aja bisa lewat gitu kan. Terus produknya mau di segala apapun tetap dipakai. Ya kayak gitu-gitu kan istilahnya punya pricing power ya. Jadi mau apapun yang terjadi, ya udah nggak bakal masalah. Memang kesannya mungkin harga saham bisa turun ya. Tapi kenyataan bisa aja earningnya malah tetap naik. Gitu. Malahan kita harus fokusnya tetap di fundamentalnya perusahaannya gitu. Jadi malahan kalau kita misalnya tarik cash, tiba-tiba nggak jadi resesi gimana Pak? Nah, malah naik ke atas kan nggak ada bedanya. Kalau misalnya kita anggapnya ya udah kita anggapnya takut saham. Rupanya bener nih semuanya pada takut fear gitu ya, semua drop. Tapi kalau sahamnya kita pegang tetap performanya bagus ya udah nggak apa-apa. Kalau ada cash lagi dari kerjaan kita, dari bisnis kita, ya kita tembak lagi aja, masukin lagi. Oke, situ. Berarti Pak Sumadi setuju ya kalau market timing itu susah. Iya susah, nggak bisa ya. Jadi keputusan kita untuk bisa keluar 100% dari market, kemudian mencoba untuk masuk kembali ke market. Itu kalau ada bola kristal mungkin bisa ya, bisa meramal masa depan bisa ya. Tapi sayangnya kita kan bukan orang dari masa depan yang kembali ke masa kini, jadi ya kita susah pasti untuk menebak ya. Kita nggak bisa nebak kayak gitu. Ya kayak gitulah maksudnya kita nggak bisa lah. Kita fokus yang apa yang kita bisa kontrol aja. Yang bisa kita kontrol apa ya, kita analisa sedalam mungkin. Oke, ini sekarang misalnya krisis ya energi. Siapa sih yang perusahaan diuntungin dari krisis energi ini? Semuanya substitusi nih. Ada pakai coal ya, dulunya nggak pakai coal, dulunya pakai coal gitu segala. Terus misalnya ada yang dirugikan, misalnya kenaikan cukai. Ya oke, naik cukai, tapi perusahaan rokok mana nih masih oke. Ya, maksudnya malah dari yang tier 1 jadi tier 2 malah konsumsi ini. Nah itu yang kita analisa. Jadi nggak semata-mata ada tanda petik ya bencana di satu itu semuanya kena gitu. Jadi kita nggak boleh gituin. Kalau misalnya kita lihat juga nih BCA ya, BCA sekarang performanya lagi tinggi-tingginya nih. Berarti artinya kasih kreditnya lancar, terus pembayaran juga aman, nggak ada NPL gitu, nggak ada gagal bayar ya gitu ya. Jadi semuanya itu artinya kan kondisi ekonomi oke. Jadi saat kita tarik cash cuma gara-gara luar ya orang tetangga gitu ya, tetangga krisis, artinya kan kita melepas kesempatan gitu kan. Jadi kayak anggapannya kita istilahnya berjudi juga gitu. Iya, spekulasi gitu. Apa bedanya gitu? Sama aja kayak kita nggak ada bedanya sama kita di kasino gitu. Ya. Nah, saya juga sepakat sama Pak Sumadi ya. Tapi ini anggap aja kita worst case scenario. 2023 mau ada resesi atau mau tidak ada resesi, mungkin ada 1-2 isu yang menyebabkan pasar saham jatuh. Ya, anggaplah 2023 pasar saham jatuh. Jadi kita bukan membenarkan siapa-siapa ya, bukan berarti kalau resesi kemudian si A benar, enggak resesi misalnya kita atau si B benar gitu ya. Tapi kita berandai-andai aja kalau saya pasar saham jatuh. Saya dulu sempat tuh Pak Sumadi, 2020 saya ingat cek tanggalnya 24 Maret lihat portfolio saya returnnya minus 47%. Oh, sama Pak. Sama 40%-an lebih Pak. Minus 47%. Nah, karena kita dari awal kan memutuskan sudah pegang saham ya. Dan saya yakin orang yang portfolionya positif itu adalah orang yang mungkin baru invest pada saat ya di 4 ribuan ya atau di 5 ribuan. Kira-kira gimana caranya kita supaya tetap bisa, tadi Pak Sumadi sempat mention tentang conviction. Gimana caranya kita supaya tidak goyah
dengan yang namanya conviction kita atas saham yang kita punya. Karena saya pernah beli saham, ini karena saya sudah jual ya. Saya dulu sempat beli saham BNI, start beli itu di 5.000. ARB itu 4 kali, Pak. 5.000 turun 7%. Kemudian saya beli lagi. Kemudian ARB lagi turun 7%, saya beli lagi. 3.000-an ya? Sampai 3.000-an. Dan saya di ARB ketiga tuh sempat geleng-geleng. Ini yang saya lakukan ini benar atau salah ya? Setiap beli itu turun 7%. Dan untungnya ya sekarang kan BNI sudah sampai 9.000 ya, sudah better ya. Tapi pada masa itu saya akan sangat wajar sekali ketika ada orang yang di tengah jalan tuh menyerah. ARB-nya 4 kali loh. Mungkin di ARB ketiga kali takut turun lebih dalam lagi, apalagi lihat grup-grup misalnya Telegram gitu ya, yang bilang kalau akan ada terjadi the Great Depression, sehingga kita kan mental bisa jatuh. Apa yang membuat investor pemula ini bisa tahan ketika sudah memutuskan saham tadi ya, invest di saham, dan ketika terjadi goncangan bisa tahan? Tipsnya apa? Nah, jadi balik lagi kan sebenarnya kayak tadi, misalnya contoh ya, langsung contoh dari Pak Dodi. Itu kan kita pegang BNI. Kita harus cari tahu dulu kan, sebenarnya BNI itu bank apa sih? Ya. Dia kan bukan bank kaleng-kaleng ya, istilahnya dia udah Big Four ya. Big Four, terus bank buku 4 juga, kan secara aset kuat gitu ya. Memang waktu itu, saat itu ya, BNI paling kena ya, secara kredit costnya paling gede. Karena banyak yang gagal bayar di BNI. Dibandingkan dengan BCA. Itu pun juga sebenarnya ada impact, Pak. Impact-nya itu dari PSAK 71 ya. Yang dimana harus istilahnya pencadangannya itu harus digedein. Walaupun nanti ditolongin sama OJK ya, istilahnya boleh direstrukturisasi. Tapi at the end kan sebenarnya itu ada pencatatan secara buku aja. Sebenarnya realnya itu semuanya pada geser. Jadi memang nggak hanya BNI doang. Ada Bank Mandiri, BCA, dan itu kan memang krisis terjadi secara global. Nah, kalau memang saat kondisinya kayak gitu, saat kita memang kalau udah nggak ada cash, ya udah kita pasrah. Karena at the end nanti suatu saat itu pasti kan balik lagi, ya kan? Karena Bank BNI ini kan istilahnya nggak langsung gagal bayar, dia istilahnya dari OJK boleh diganti kredit yang koleksi awalnya bisa 3, 4 gitu ya, boleh diganti lagi jadi 1 lagi, gitu. Jadi hitungannya nggak jadi gagal bayar, gitu. Jadi istilahnya diperpanjang lah nafasnya. Kalau kayak istilah kita disetrika ulang, kayak gitu. Nah kan nafasnya diperpanjang ini kan kita tahu, oke, berarti suatu saat ekonomi balik itu kan bisa ditagih lagi. Nah saat ditagih balik lagi kan berarti earningnya balik, ada cash flow lagi ke company. Makanya pastiin kalau bisnisnya itu nggak bakal tanda petik bangkrut gitu. Itu ceritanya dalam bank. Kalau misalnya perusahaan-perusahaan lain gimana sih? Kita pastiin perusahaannya itu nggak ada utang. Nggak ada utang. Jadi kalau teman-teman lihat ya di tahun 98 yang ngebunuh perusahaan-perusahaan itu ada utang, terus pakai USD. Utang berbunga dan juga USD. Jadi harga kursnya naik, terus habis itu juga ada utang. Jadi kalau mungkin teman-teman sekarang punya bisnis yang pakai utangnya USD, mungkin lebih sedikit hati-hati karena USD ini kan cukup naik ya. Karena US kan naikin terus rate-nya. Jadi mau nggak mau Indonesia harus naikin rate juga. Karena ngikut ke USD-nya makin bengkak. Cuma ya itu salah satu kita biar keep ini. Kalau kita udah punya perusahaan nih, nggak ada leverage, terus produknya nanti suatu saat pakai lagi, bakal dipakai, bahkan judulnya komoditi gitu ya. Pasti pakai lagi, ngapain pusing takut. Memang harga sahamnya turun, tapi once udah harga ini udah balik, pasti kita dapat untungnya gila-gilaan. Apalagi kita dapat diskon. Nah, terus juga bisa lagi dilihat, misalnya asetnya berapa gitu ya. Kita lihat net asetnya berapa, kita lihat, oh ada nih. Kalau amit-amit bangkrut, dilikuidasi, net cash-nya berapa sih? Ya kan? Net cash, terus kita mungkin lihat juga inventory-nya. Oke, kalau misalnya inventory-nya rokok ya, rokok kan kayak uang ya. Kalau misalnya truknya aja kan pemilik yang ngerokok sendiri, bisnisnya rokok, karena takut dijamret tuh. Karena itu kan rokok itu kan kayak uang gitu, bisa kayak ditukar uang. Nah kalau kita hitung-hitung inventory, kalau dijual segini, terus sama ada cash segini, oh bisa loh kalau amit-amit bangkrut, saya masih dapat berapa lembar nih persen. Nah hal-hal yang kayak gini kan meyakinkan kita gitu. Kayak simple decision, kayak waktu itu saya beli perusahaan batu bara. Saya mikir, oh yaudahlah harga segini, terus once udah balik, saya kira-kira mungkin dapat dividen. Padahal baru barangnya lagi jatuh ya? Lagi jatuh, jatuhnya. Ya nggak apa-apa lah, nunggu 1 tahun, 2 tahun, tapi once udah balik, saya dapat 20%, 30%. Tapi nyatanya sekarang saya udah berbeger-beger ya? Dari dividennya saya udah hampir one bagger. Luar biasa. Cuma ya, maksudnya dari situ kita benar-benar sebagai pemilik bisnis gitu. Kita bayangin sebagai pemilik bisnis. Kayak kita misalnya jualan bakmi, Pak. Misalnya kita punya bisnis bakmi. Masa kan ada sesi kita tutup? Iya. Enggak kan? Ya tetap dagang aja lah. Kalau bisa makin semangat. Ya kan? Keliling. Awalnya 1 gerobak, udah keliling lah sekarang. Biasanya dulu ngetem. Sekarang keliling lah ke rumah-rumah. Gitu kan. Jadi jangan sampai kita mentalnya, nah saya dikit-dikit gonta-ganti pasangan gara-gara cuma bilang, weh resesi, udah istri gue ditinggal gitu. Enggak gitu. Maksudnya tetap ya kita stay gitu kan. As long maksudnya jangan sampai dia kena dari situ. Jadi resesi itu bukan berarti ketika diumumin resesi ya, uang kita di bank tiba-tiba habis kepotong separuh. Tiba-tiba besok semua toko tutup. Enggak ya. Jadi sobat investor,
ingat ketika juga membaca berita, resesi ini sebenarnya terminologi aja yang menyatakan kalau 2 kuartal pertumbuhan ekonominya turun, minus. Dan yang menariknya adalah sebenarnya kan resesi ini sekedar statistik dan juga raport ya. Raport. Kita baru tahu, sama kayak kita ngerjain ujian, kita baru tahu nilai akhir kita sebenarnya nggak lulus di akhir kan, baru diumumin. Padahal sebenarnya sekarang ini udah tahu. Sudah tahu kalau kita ini memang nggak mampu gitu ya. Jadi jangan khawatir dengan yang namanya resesi. Semoga dengan apa yang tadi saya dan Pak Sumadi omongkan ya, Sobat Investor jadi bisa lebih tenang ya. Kita pun sendiri investasi di saham juga, saya pribadi juga masih sebagian besar ada di saham gitu ya. Dan mungkin sedikit Pak Sumadi boleh cerita bagi Sobat Investor yang ingin tahu lebih banyak tentang investasi di saham. Kira-kira Ting bisa bantu apa ke Sobat Investor yang ada? Jadi kalau kita Ting itu, kita di sini lebih sistemnya commodity base. Jadi memang saat teman-teman masuk ke Ting itu kan sebuah platform. Di situ ada edukasi kita kayak value investing. Jadi kita kasih tahu teman-teman istilahnya filosofinya gimana. Habis itu biar teman-teman siap perang. Perangnya gimana? Cuma kan balik lagi saat kita perang di saham, ya kan, istilahnya kan ada banyak industrinya, ada yang bank, ada yang finance. Kita belikan kayak case ya. Case itu yang istilahnya kita gimana sih cara analisa bisnis perbankan, multi finance gimana, saham sawit, terus saham yang batu bara. Dari situlah kita bisa dapat gambaran ya. Oke, saat misalnya harga gas naik, perusahaan mana yang diuntungkan, mana yang dirugikan. Nah dari situ, jadi karena kita lihat gini ya. Jadi kalau perusahaan misalnya harga gas naik ya, kalau harga gas naik pasti kan jelas perusahaan-perusahaan yang komoditis yang diuntungkan. Tapi saat harga gas dipatok, sebenarnya ada perusahaan yang diuntungkan juga, misalnya produksi kaca. Jadi cost-nya lebih terjaga. Sedangkan lagi ya dia bisa jual lebih mahal karena lagi shortage ya, nggak bisa import gitu. Nah yang kayak gitu-gitu kan kita dapat tahu karena kita tahu dalamin bisnisnya, dan disitulah Ting ada buat bantuin teman-teman. Jadi sudah dikasih materi, kemudian setiap bulan juga ada pertemuan rutin via online, dan mungkin dikunjungi kayak saya ini ya, Surabaya dikunjungi. Mampir ke Surabaya. Nanti mungkin kita kuliner ya setelah ini. Oke, terima kasih Pak Sumadi. Nanti kita akan lanjut satu sesi lagi ya. Kita bahas pertanyaan-pertanyaan dari subscriber. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.